saya hormati Bapak-bapak dari yang mewakili masyarakat Jimbaran. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Saya hormati dan saya banggakan jajaran dari SP, ada Pak Servis, ada Pak Kabin Pimpinan. Saya hormati dan saya banggakan jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup, ada Pak Kabin. Mudah-mudahan bapak-bapak kita ini sebagai pelaksana tugas negara selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa senior serta anggota DPRD dari Komisi 4 dan 4 juga Bapak Tajudin. Kemarin baru beres dari Malang ya Pak Tajudin ya. 10 hari dididik kayak militer, sekarang sudah bertugas kembali, luar biasa. Mudah-mudahan terpilih kembali di 2024. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sudah berkesempatan hadir dalam rangka rapat dengan pendapat soal polemik dan dinamika pembangunan kandang atau peternakan ya, di wilayah Desa Cihara ya, yang menimbulkan menimbulkan bukan kontroversi tapi penolakan menyampaikan aspirasinya soal hajat hidup di wilayah. Tanpa panjang lebar Bapak dan Ibu, Bapak-bapak semua, saya langsung perkenalkan teman-teman dari yang ditunjuk juru bicara dari masyarakat Cihara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sore ini kita dapat bertemu kembali bersilaturahmi. Kenapa saya sebut bertemu kembali? Kami alhamdulillah sudah kedua kali bertemu dengan melakukan sini dengan pimpinan Dewan Pak. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Juga tak lupa kepada sahabat, keluarga dan kita umatnya sebagai ahli kiamat. Bapak Ketua Dewan yang saya hormati dan juga anggota dari Komisi 4 ya, dari fraksi Gerindra yang saya hormati, para kepala dinas terkait yang saya hormati, juga tak lupa walaupun tidak hadir yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan atau dari pihak pengusaha ya, atau yang mana ya, mukanya nggak tahu. Sampai hari ini saya mukanya juga nggak tahu, padahal dia ada di tempat saya. Selanjutnya yang terhormat pada Kepala Desa Cihara yang saat ini diwakili oleh Pak Sekdes, karena informasi yang kami terima Pak Kepala Desa beliau sedang ada di Jogja, ada studi banding di Jogja. Juga rekan-rekan seperjuangan dari Bang Kotok, bahasanya kami Bang Kotok yang akan berdiri di kampung kami. Perlu saya kenalkan Pak, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nama saya Jaya, asli saya dari Cihara, dari Cimundu, kampung Cimundu. Di sebelah kiri saya ada Pak Dede Abdul. Beliau adalah Ketua Koordinator Lapangan Kotok. Sebelahnya lagi Pak Badru. Beliau adalah sesepuh kami juga, tokoh masyarakat di sana. Dan juga kebetulan ada Pak Sekdes di sebelah kanan saya dan juga Pak Kurban, beliau aktivis dari Kecamatan Cihara. Dan juga kebetulan beliau sendiri yang memiliki sekolah yang kebetulan hanya 50 meter dari kandang ayam. Dan selanjutnya ada teman-teman TKSK kami bawa, tidak lupa karena beliau juga bergerak di bidang sosial, sehingga kami bawa ke sini biar beliau tahu bagaimana mengatasi kelanjutannya tentang gejolak sosial. Berarti rekan-rekan yang saya banggakan,
sebetulnya Pak Dewan atau bapak-bapak sekalian, bukan tidak penting kami untuk ketemu Pak bapak-bapak kepala dinas, sangat penting sekali. Cuman yang lebih penting menurut kami adalah kami ketemu dengan pimpinan perusahaannya atau yang mewakili dari perusahaan, karena beliau lah yang akan bisa menjelaskan kronologis kenapa sampai jadi ternak ayam di sana. Karena bapak-bapak kepala dinas ini hanya menerima usulan rekomendasi dari camat, desa dan sebagainya, termasuk permohonan perizinan dari pihak perusahaan. Tapi hal ini sangat penting sekali dihadiri oleh perwakilan dari perusahaan sebetulnya, menurut kami. Sehingga kami berbicara di sini sebetulnya menuntut saya ya nampak bapak. Dulu kami berbicara di hadapan bapak-bapak yang terhormat, sudah menjelaskan kepada beliau apa sih yang terjadi sebenarnya di masyarakat. Tapi itu pun perlu kami jelaskan kembali bahwa kenapa sampai terjadi polemik di masyarakat, terutama di satu RW itu di Desa Cihara, Pak, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak. Kronologisnya begini. Pertama, saya berbicara di Lamgatan ngobrol di Amen dengan tetangga bahwa tadi saya mengatakan bahwa di sini ada rencana ada ternak ayam dengan skala besar katanya, karena kurang lebih 40.000 per satu kandang. Rencana pembangunan yang akan dibangun 3 hektar katanya, kan? Saya langsung eksekusi dengan pendirian saya bilang pasti ini bermasalah kalau tidak dilakukan sosialisasi dengan masyarakat secara matang. Gitu Pak. Saya abaikan pembicaraan itu. Dengan berjalannya waktu, datanglah pihak perusahaan dengan membawa lembaran kertas untuk ditandatangani oleh masyarakat, door to door kepada masyarakat, kayak orang minta bantuan Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini ada dampak negatif dan sebagainya, tidak diterangkan Pak. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Mohon izin Pak Dewan, karena saya asli orang ini Pak, 200 meter dari rumah saya. Gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, karena saya abaikan, datang dengan mendapatkan beberapa tanda tangan dari masyarakat karena dokter tadi, sampai ini Pak, untuk paham ke bermensiun ya, tanda tangan Bu, tanda tangan 25.000 tanda tangan. Datang ke kan dia, Mak, tanda tangan Mak, 50.000 tanda tangan. Dan sebagainya, sehingga muncullah kesalahan ada berapa puluh orang yang memberikan tanda tangan di lingkungan itu. Berjalannya waktu, datang lagi ke adik saya. Adik saya nyampaikan, wah, bahasa di lembur, wah, iya berkas di pihak perusahaan kayak ini. Maksudnya kemana? Tapi cara yang tanda tangan ke kepala desa, BPD, tanda tangan. Ayah perjanjian segala cara di desa. Terus kemana? Informasi yang diterima Pak Abi, kan? Bahwa iya kayak orang diundang akan dilakukan sosialisasi ke masyarakat, kayak orang diundang ke pihak perusahaan, gitu kan? Gitu. Jadi tanda tangan bersama kepala desa segala, ayah perjanjian segala. Abdi kan punya prinsip begini, kurang ini dirugi pemerintah, sambil nama atau percaya Pak kepala desa. Cek dulu kalau kita tangan, karena si adik saya ini Pak, lama orang tanda tangan, itu bisa jalan di Cipaling, namanya Cipaling. Kalau masalah alasan cek orang tanda kayak jalan bisa tangan gini ya. Istilahnya mah 2 hari untuk salah ada berkas di rumah adik saya Pak. Di malam penggunaan tangan baik saya, karena kita orang diundang. Oke, namun kita orang bakal diundang ke pihak perusahaan, ayo orang tanda tangan. Karena pada prinsipnya orang tak alergi ke investor, gitu kan? Karena akan menyerap tenaga kerja dan sebagainya, gitu kan, Pak Dewan. Mohon izin Pak Dewan, ada panjang ini ya. Biasanya supaya aja terbanyak. Terus saya berapa 8 rumah lah di sekitaran saya. Ya kecil. Abi malah mau uang tanda tangan, pasti kami tanda tangan. Yang bisa kasih tanda tangan boleh, jadi tanda tangan kan.
banyak Pak, dari kelompok sebelah, dari kelompok masyarakat yang lain, dari Wanasari, dari Gembong, dari Cihara. Padahal itu masih satu lingkungan Pak. Itu tidak dipedulikan, hanya dipedulikan kelompok RT Cimundu. Gitu kan, karena RT Cimundu, RT Cihara, RT Wanasari, sama RT Gembong ya. Ada 4 RT 4 di lingkungan itu. Kebetulan di sebelahnya itu ada sekolah Sanawiyah, MTS Darul Ulum. Iya gitu Pak Bujuan. Gitu. Nah, setelah itu, karena alasan kenapa pindah tangan? Karena alasan akan dilakukan sosialisasi pada di Ulum. Sosialisasi. Berjalan waktu Pak, kan reaksi dari kelompok lain, dari kelompok masyarakat yang lain, padanya angka habis. Kok bisa nanda tangan? Ingin kepada mau ingin dilakukan sosialisasi ke pihak perusahaan, jika tidak gitu. Kau orang memang tidak dilakukan sosialisasi, kurang tolak, bikin surat penolakan. Nah, berjalan waktu saya sahur Pak. Aku diwakilkan bu para pemuda bahwa wajahnya harus hadir karena ada pihak pengusaha di salah satu pondok pesantren di Cihara. Abi dongkap, dilonggarkan pabrik tadinya, baru ditaruhkan kapan akan melakukan sosialisasi. Dia masih tetap minta waktu. Kalau dari pihak perusahaan minta waktu, saya nyatakan malam ini cek saya akan kembali mencabut tanda tangan yang telah saya tanda tangani dalam surat dukungan terhadap rencana pembangunan Karang Raya. Akhirnya dihubungilah kami mengulang tanda tangan Pak, gitu kan? Hubungilah kami tanda tangan. Ada kurang lebih kami melakukan kembali rapat, melakukan penolakan dan pencabutan tanda tangan dukungan terhadap rencana pembangunan Karang Raya. Kami buat Pak. Ini buktinya. Tanda tangan masyarakat yang melakukan pencabutan tanda tangan pendukungan. Jadi ini kembali ke masalah yang ini, gitu Pak. Karena kami tunggu sebulan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu tidak ada sampai hari ini yang beliau berjanji bahwa kami akan melakukan sosialisasi bekerjasama dengan kepala desa karena ada ranah kepala desa juga di situ untuk mengundang kepada masyarakatnya sehingga akan dilakukan sosialisasi dengan dia akan menghadirkan tim teknis dari Pokpan sama Japan menurut informasi. Kami tunggu, tapi alhamdulillah Pak, sampai dengan hari ini tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di sekitar. Tidak Pak. Gitu. Jadi ternyata dia belum bergerak sendiri banyak hal sehingga keluar rekomendasi dari kepala desa, keluar rekomendasi dari camat, gitu. Padahal perjalanan kami Pak, memang perjalanan kami ini perlu ketahui juga. Kami telah berusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan Pak. Karena walaupun kami orang kampung, orang Cihara, orang pinggir pantai di selatan, kami tahu aturan, batas mana yang harus kami lakukan. Sehingga kami melakukan dengan rapat-rapat kecil, membuat surat penolakan pembangunan kandang ayam ini dengan cara melakukan rapat-rapat kecil di masing-masing lingkungan, sehingga muncul beberapa surat dukungan dari masyarakat untuk melakukan penolakan. Ini dari Cimundu, ini dari Gembong, dari Wanasari dan dari RT Pasar dan Gembong. Lengkap di sini Pak suratnya. Nanti bila perlu Bapak berkomunikasi, kami akan serahkan. Audien dengan kami baru melaporkan kepada BPD melaporkan kepada kepala desa dan surat BPD pun menyatakan menolak surat tersebut disampaikan kepada kepala desa Cihara dan kemudian ditembuskan kepada Pak Camat. Gitu. Terakhir kami telah melakukan audien dengan Pak Camat dan Pak Camat menyatakan akan melakukan memanggil perusahaan dalam waktu minta waktu 1 minggu pada waktu itu kan? Ya. Minta waktu seminggu, tapi sekarang udah seminggu belum? Lewat. Udah lebih seminggu karena mungkin Pak Kepala Desanya tidak ada di tempat, sehingga diundur. Nggak tahu kapan pengundurannya.
gitu. Nah itu Pak, untuk bahan catatan dari dinas terkait ya, dari lingkungan hidup. Karena kenapa Pak kami bersikeras untuk melakukan penolakan ini, terutama saya Pak, karena hanya 200 meter dari rumah saya. Silakan kami untuk minta pencerahan dari Bapak yang sebenarnya aturannya seperti apa gitu. Apa memang dengan jarak 200 meter atau titik koordinatnya seperti apa, kami tidak terlalu jelas ya, kami hanya membaca sekilas dari aturan-aturan yang telah ada. Cuman pada kesempatan ini mohon izin pimpinan kami minta kejelasan apa yang dilakukan kami ini salah gitu. Kalau memang kami salah, perusahaan yang lebih benar menurut pendapat dari pihak terkait, ya kami legowo Pak. Tapi mungkin konsekuensinya untuk kami konsekuensi kidul Pak, harus kasih hukuman ini kita gitu ya teman. Kami minta penjelasan di Bapak kumaha asaran kumaha kami kuduna antah yang kami dilakukan salah gitu ya intinya Pak. Yang jelas pada prinsipnya masyarakat kami di Sulawesi Selatan terutama di lingkungan saya menolak dengan keras untuk keberadaannya kandang ayam tersebut. Tapi ada kecuali sebetulnya Pak. Kami oke manusia biasa, ada kata legowo sebetulnya Pak. Lalu memang ya pihak perusahaan ayam ngobrol belak atau sosialisasi bentuknya. Karena katanya iya rencana kandang ayam ini adalah close host yang aman dari lingkungan. Tapi dia hanya ucapan, tidak pernah dipresentasikan di hadapan kami. Loh bentuknya ini loh. Nanti kalau misalnya efek positifnya ini, efek negatifnya ini, cara mengatasinya seperti ini loh, gitu kan? Terus nanti kan ada CSR-nya, pihak perusahaan biasanya ada CSR ya, ada CSR untuk lingkungan begini loh, jadwal pembagian daerah sana begini. Itu harus jelas gitu Pak. Jadi ini mau ujuk-ujuk dia dengan pegangan dengan OSS dan rekomendasi camat dan kepala desa, dia pembangunan berjalan kemarin gitu. Padahal menurut kami dia hanya punya keterangan OSS dan rekomendasi dari kepala desa dan juga camat. Setelah itu disusul oleh kami ada rekomendasi penolakan, gitu. Ada rekomendasi penolakan. Sebetulnya pada prinsipnya kami tidak alergi dengan adanya investor Pak. Jujur aja, kami tidak alergi dengan adanya investor itu. Karena tadi akan menyerap tenaga kerja. Cuma pada sampai saat ini sampai detik ini kan belum pernah ada dialog yang jelas lah dengan pihak perusahaan. Itu mungkin sebentar nanti kita dilanjutkan dengan interaktif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada izin yang ditempuh belum? Kira-kira gitu ya? Iya Pak. Sudah sejauh mana? Nah, dari pihak BPPTSP makanya minta dihadirkan positif dan dari LH juga selaku yang memberikan rekomendasi juga dihadirkan. Dan ketika prosesnya sudah ditempuh, apakah diperbolehkan sesuai aturan? Karena kan plotting zona wilayah ada kaidah-kaidah tertentu kan harus kemudian diperhatikan, bukan hanya masalah RT/RW-nya, tetapi masalah kajian-kajian rekomendasi yang lainnya. Nah, itu yang perlu kemudian kita perjelas agar kemudian gambarannya utuh dan apa kemudian sikap yang harus dilaksanakan pun itu sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kira-kira itu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Jaya ya, dan teman-teman. Sampaikan saja seadanya, tapi mohon izin tetap dengan situasi kekeluargaan. Karena luar biasa sekali Pak Septis tadi baru selesai rapat dengan saya, beres jam 1 tadi. Mungkin hanya sempat sholat, belum sempat makan siang, sudah segera diapresiasi dari saya untuk Pak Septis. Mudah-mudahan Pak Septis dan jajarannya diberikan kesehatan. Nah, salah satu kewajiban kita dimandatkan oleh masyarakat ya untuk menyelesaikan persoalan masyarakat sederhana itu. Makanya itu alasan yang cukup arogan ya, menyatakan kita sedang sibuk lalu tidak memandatkan atau mewakilkan ke siapapun. Sedangkan ini rapat yang sangat terhormat. Saya kira langsung saja ya. Dan sebelum saya serahkan ke LH dulu, Pak Sekis mohon izin nanti LH dulu yang saya pertama berbicara. Silakan dinikmati terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan, yang saya hormati anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Lebak, yang kami hormati dan kami banggakan masyarakat
tokoh masyarakat Kasepuhan, perwakilan dari Kampung Cimundu, Desa Ciharang, Kecamatan Ciharang. Mohon maaf yang saya hormati Pak Sekretaris Desa, Pak Sekdes. Yang saya hormati rekan-rekan jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup dan DPSP. Mohon izin Pak mewakili Pak Kepala Dinas. Kebetulan saya yang membidangi bidang tata lingkungan Pak, dan hadir bersama Pak Ipan. Beliau adalah Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Manusia. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak Ketua. Jadi ada beberapa hal yang kami coba sampaikan menyangkut proses perizinan khususnya untuk kegiatan peternakan ayam di Kampung Cimundu, Desa Ciharang ini. Jadi Undang-Undang Ciptaker dan aturan turunannya, yaitu PP 5, PP 22 beserta aturan lainnya, bahwa setiap kegiatan yang kedua tahun berapa Pak? PP 5 tahun 2021 Pak, mau 52. PP 5 tahun 2021 dan PP 22 tahun 2021 beserta aturan turunannya, yang menyatakan bahwa di PP 5 bahwa setiap kegiatan usaha yang akan memulai dan akan melaksanakan kegiatan wajib memiliki persyaratan dasar. Yang pertama persyaratan dasar dan perizinan berusaha. Kita nanti di aturan itu dulu Pak. Apa itu perizinan dasar? Perizinan dasar itu ada 3. Pertama tata ruang, yang kemudian yang kedua itu persetujuan lingkungan, atau kalau bahasa nomenklatur lama izin lingkungan, dokumen lingkungan kalau bahasa sederhananya, kalau Permendal dan seterusnya. Satu lagi PPG. Yang kedua harus memiliki perizinan berusaha, bahasa PP-nya begitulah. Yang kedua harus memiliki dan atau harus memiliki perizinan berusaha. Jadi wajib memiliki dan atau. Pertama persyaratan dasar, yang kedua dan atau perizinan berusaha. Bapak dan Bapak sekalian, bahwa untuk proses kegiatan ternak ayam ini, perizinan berusaha yang ada, persyaratan dasar yang ada di lingkungan hidup, yaitu persetujuan lingkungan. Itu yang perlu kami sampaikan. Bagaimana cara mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan PP 5 tahun 2021 ini, bahwa persyaratan perizinan sekarang ini menggunakan perizinan berbasis risiko. Betul, ada sistem namanya OSS Pak Ketua. Jadi semua harus berbasis pada mekanisme OSS. Jadi ada beberapa kegiatan usaha yang karena aturan dalam OSS ini kewajiban persetujuan lingkungannya itu bisa dilakukan melalui aplikasi OSS atau manual terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke aplikasi OSS. Untuk kegiatan perizinan perusahaan peternakan ini memang mengacu pada Permen 4 tahun 2021 Permen LHK. Jadi kewajiban penyusunan dokumen lingkungan untuk kegiatan ternak itu hampir skala usahanya semua UKM-UKM. Poinnya di sana. Tetapi agak berbeda dalam kewajiban UKM-UKM-nya dengan menggunakan aturan lama. Kalau aturan lama, mohon izin hampir semua Pak itu melalui Dinas Lingkungan Hidup. Pasti ke kantor kita Pak untuk bermohon. Nah, aturan OSS ini memang apabila skala usahanya dilihat dari resiko itu masuk dalam skala menengah rendah, memang aturannya mereka bisa langsung melalui OSS dan otomatis mereka dapat mendownload. Tetapi syaratnya tetap harus ada KKPR atau tata ruang. Ini yang memang kemudian ada link yang putus di kita.
Bahkan kami sampai dengan saat ini belum mendapatkan dokumen atas nama CV Karya Muda ini. Karya Muda. Mohon izin, memang sampai dengan saat ini kita memang belum mendapatkan informasi atau data. Karena biasanya ketika penyusunan dokumen lingkungan ini akan masuk ke kita, itu kita akan melakukan verifikasi, paling tidak verifikasi administrasi. Adakah tidak dari tata ruangnya, adakah tidak dari persetujuan masyarakatnya, ada tidak dari rekomendasi dan seterusnya sebelum kita melakukan pembahasan evaluasi dari dokumen dimaksud. Jadi jenis kegiatan apa yang kemudian pada saat penyusunan dokumennya mereka harus ke LH. Nah, di dalam aturan PP 5 ini, yaitu untuk skala kegiatan usaha yang berskala besar, baru kemudian mereka mengajukan secara manual file atau dokumen lingkungannya ke dinas lingkungan hidup. Jadi sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan data apakah perusahaan ini masuk dalam skala besar dan wajib ke kami untuk melakukan penyusunan dokumen, atau dia masuk dalam jenis skala menengah rendah risikonya. Namun demikian menjadi sesuatu hal yang wajib atau umum sifatnya bagi kami bahwa setiap kegiatan usaha memang di dalam dokumen lingkungan nantinya dalam proses penyusunannya ada yang disebut dengan prakonstruksinya. Ke pelaku kegiatan usaha diminta untuk melakukan proses sosialisasi atau proses memberikan informasi kepada masyarakat. Itu masuk dalam bagian yang memang harus bagian yang harus disepakati untuk dilakukan apabila mereka menyusun dokumen. Jadi memang seharusnya kegiatan usaha ini yang karena aturannya wajib dimiliki terlebih dahulu sebelum melakukan proses kegiatan. Jadi harapan kami memang ada upaya sosialisasi kepada masyarakat, memberikan informasi, memberikan informasi antisipasi, misalkan kalau ada kekhawatiran menjawab semua kekhawatiran masyarakat. Mungkin untuk sementara informasi dari saya itu Pak Ketua, ada tambahan dari Pak Ivan. Baik, terima kasih. Yang akan menjelaskan soal CV Aneka Karya Muda ini udah sejauh mana sih dan diperbolehkan nggak gitu kan untuk mengurus izin di lokasi yang sedang digarap hari ini? Silakan. Yang kami hormati Pak Ketua, anggota Komisi 4 ya, rekan-rekan sekalian, masyarakat Cihara ya, Cihara yang mana adanya penolakan keberadaan kandang ayam ya, rencana pembangunan kandang ayam di desa Cihara. Mungkin sekilas tadi disampaikan oleh Pak Dasep bahwa benar perizinan sekarang ini semua melalui aplikasi Pak ya, terutama mungkin dulu ada istilah SSRC 1.0, 1.1 ya. Sekarang namanya baru lagi OSS RBA namanya, OSS berdasarkan risiko. Nah, dalam hal ini mungkin di OSS itu tadi sudah dijelaskan bahwa ada 4 klasifikasi sebenarnya Pak untuk perizinan itu, yang untuk klasifikasi resikonya ya, resiko rendah ya, resiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi, dan izinnya juga ada yang melalui kita, ada yang tidak Pak. Kayak kalau dia resikonya rendah sampai menengah rendah itu evaluasinya langsung oleh pusat, sehingga tadi juga ada katanya dari OSS terbit Pak ya,
yaitu mungkin salah satu pengecualian tadi Pak, ketika dia mencantumkan di sananya masuk ke resiko menengah rendah, itu langsung terbit Pak. Jadi yang disayangkan di sana itu memang semua atas nama bupati, kepala dinas, dan SP gitu. Jadi itu sebenarnya mah itu secara otomatis ketika emang itu mau masuk ke kategori tersebut itu akan otomatis terbit dari pusat Pak. Jadi kita juga tidak tahu kalau mereka sudah proses di OSS atau belum gitu kan. Nah itu mungkin salah satu hal harus kita ketahui bersama Pak, bahwa proses di OSS itu ada beberapa perizinan yang memang dari skala untuk skala menengah besar dan skala menengah tinggi dan tinggi itu izinnya itu adalah NIB, ada sertifikat standar namanya Pak untuk yang menengah rendah sampai menengah tinggi. Kalau menengah rendah tadi tanpa evaluasi kita, kalau yang menengah tinggi yang tinggi melalui evaluasi kita, mungkin nanti masuk ke dinas LH itu ada proses verifikasi berkas dan sebagainya secara administrasi maupun secara teknis. Tapi yang kita tidak tahu kan yang terbit sendiri. Sedangkan kalau udah teraplikasi itu pemohon mau memohon di mana aja bisa gitu. Yang kecuali kalau yang datang ke sini meminta pendampingan tahu orangnya oh ini pernah ini. Tapi kalau yang secara aplikasi istilahnya mau di Jakarta atau mau di luar itu bisa itu secara dan kita tidak tahu. Hanya di sana di aplikasi OSS ini alhamdulillah ada namanya aplikasi untuk khusus pengawasan. Nah, karena izin-izin itu terbit sendiri ya tanpa ada evaluasi kita terbit, NIB juga kalau UMK tadi diterbit sendiri. Nah itu ada namanya pengawasan. Nah pengawasan ini diatur juga oleh OSS, siapa aja yang mau diawasi di tahun ini. Itu kita tidak bisa menentukan sendiri ketika itu aplikasi pengawasan itu udah berjalan. Sampai sekarang emang belum bisa berjalan, kita masih manual untuk evaluasi Pak untuk pengawasan ke lapangan dengan adanya tadi. Kita harus kepatuhan si pemohon ini, si pelaku usaha ini terhadap di sana kan ada hak dan kewajiban, ada syarat keberatan harus ditempuh gitu kan. Itu mungkin gambaran saya pada masyarakat bahwa memang selama mulai dari tahun 2021 ya sudah mulai kita menggunakan OSS. Itu saja mungkin Pak Ketua, mungkin lebihnya nanti diterangkan bagaimana kita juga sebenarnya sudah melakukan kegiatan untuk tadi ke lapangan. Dalam hal ini peninjauan lapangan atas dari pengaduan masyarakat tersebut. Mungkin secara jelas nanti diterangkan oleh Kabit yang melakukan ke lapangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD, anggota Komisi 4 DPRD, rekan-rekan Sekdis, rekan-rekan dari LH, semuanya, bapak-bapak, tokoh masyarakat, Sekdes, dan semuanya. Mohon maaf tidak bisa disebut salah satu persatu dalam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, dan mudah-mudahan kita bermunajat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan sampai akhir hayat kita. Semuanya tadi sudah dijelaskan beberapa hal tentang kewenangan dan tentang perizinan berusaha. Perlu disampaikan mungkin untuk dipertegas juga bahwa tadi sudah dijelaskan masalah untuk perizinan berusaha ini ada 3 izin dasar, yaitu PKPPR, terus persetujuan lingkungan, dan PPG dan SLR. Dalam hal ini setiap ada kegiatan usaha itu walaupun mau untuk KPPR bisa terbit sendiri dan bisa juga melalui verifikasi. Nah, ada yang terbit sendiri untuk KPPR maupun untuk izin lingkungan sama persetujuan lingkungan itu melalui OSS. OSS ini memang sangat mudah ya, dan juga dijelaskan bahwa perizinan yang diberikan OSS ini mengatasnamakan bupati
dan kepada PTSP ditandatangani. Padahal kita tidak tahu mengenai itu dalam hal itu memang sistemnya itu. Nah itu tapi dalam hal ini apabila terbit sendiri beberapa hasil kajian kita janjiannya itu bisa sebetulnya bisa dipatahkan secara lingkungan berdasarkan hasil pengawasan. Selanjutnya memang PTSP, para ketua dan bapak-bapak dan semuanya bahwa kita melaksanakan kegiatan lapangan berdasarkan, jadi kegiatan lapangan ini bukan berdasarkan permohonan, jadi berdasarkan informasi kami kebetulan bapak ketua mendapatkan dari informasi dari media. Ada proses pengaduan, akhirnya kita ke lapangan tertanggal 30 Mei hari Senin 2022 itu memang pengusahanya SPN Karya Muda ya, kampung lokasinya di Simundu, ada 3 ya Pak, ada satu desa Sihara, satu usahanya ini PMDN, penanaman dalam negeri ya, penanaman modal dalam negeri. Kita juga dalam ini kalau masalah untuk ketemu tidaknya itu belum pernah ketemu Pak, yang kan belum ketemu permohonan izin, berkas izin itu kita belum mengetahui itu. Dalam hasil lapangan itu memang di lokasi sudah ada PTL Pak, itu pemerataan lokasi ya. Karena kita juga sudah saat itu juga tertanggal 9 Juni kita sudah memberikan surat dan nanti surat ini perihal perizinan berusaha dan harus mematuhi ketentuan untuk perizinan berusahanya seperti memproses perizinan dan mensosialisasikan rencana kegiatan usaha ke masyarakat setempat. Kedua, tidak ada kegiatan di lokasi sampai dengan mendapatkan perizinan. Jadi setiap usaha ya sebaiknya ada perizinan dulu kan Pak ya. Perlu mungkin disampaikan juga Pak ya, apa namanya itu memang izin lingkungan sebetulnya izin lingkungan masyarakat Pak ya. Izin lingkungan masyarakat itu sebetulnya kan muatan lokal ya. Tidak ada ketentuan dimanapun itu, apalagi dalam OSS ini diharuskan mendapatkan izin lingkungan masyarakat setempat. Tapi kita dalam hal ini ya salah dikit untuk kebenaran nanti masalah Pak Ketua yang bahwa kita tetap setiap pelaku usaha harus mendapatkan izin lingkungan dari masyarakat setempat. Itu kami hal ini tetap diharuskan mendapatkan pernyataan lingkungan persetujuan dari masyarakat itu. Nah, dalam ini kami juga belum tahu apakah mendapatkan persetujuan lingkungannya, kami belum mendapatkan bukti-buktinya. Walaupun ada beberapa hal ya, mungkin tadi ada apa itu masyarakat Pak Ogim di sini nggak terjadi ya. Terus nama pihak perusahaannya Pak Sinadi, Pak Lukopur dan jabatan-jabatan lain sudah memberikan persetujuan diantaranya. Tapi kami juga lembaran-lembaran masyarakat setempatnya seperti yang dijelaskan Pak Jaya, ya kami belum tahu Pak. Apakah dari tadi Pak dari tanda tangani, tapi kami sekarang mau dibatalkan gitu kan ya. Terus perusahaan jika saya sudah mendapatkan dari desa, terus dari kecamatan, kami belum tahu tuh Pak. Pada intinya kami PTSP belum mendapatkan permohonan berkas apapun sampai detik ini Pak. Jangan untuk undangan orangnya ya, mau kamu mau sosialisasikan gimana itu kan kami. Tapi pada intinya ya, tadi juga Pak ya, sudah menyampaikan bahwa tidak untuk kemungkinan dan masih dulu membuka koordinasi gitu ya untuk ya masyarakat dan pelaku usaha itu. Yang penting ada koordinasi dulu kan ya gitu. Yang beberapa hal juga memang tadi Pak Sekti sudah disampaikan Pak. Memang perizinan ini kalau untuk skala rendah itu cukup NIP Pak. Ada juga skala menengah rendah itu NIP dengan sertifikat standar izin itu. Terus menengah tinggi dan NIP sertifikat dan baru tinggi NIP dan izin. Tapi kalau untuk peternakan ayam biasanya itu menengah bisa menengah rendah gitu Pak. Bisa Pak. Ada tergantung
skala usahanya berapa modal usahanya gitu kan. Kalau seandainya 1 miliar, di bawah 1 miliar cukup mikro, yaitu izinnya NIB untuk berusaha gitu kan. Nah itu juga diperhatikan dari secara otomatis gitu ya. Terus menengah rendah juga sama NIB, nah ada sertifikat standar. Kalau UMK kan di bawah maksimal itu modal usahanya sampai 5 miliar itu bisa NIB. Kalau untuk yang di atas 5 miliar bisa menengah tinggi dengan izin sertifikat NIB yang sampai warga sadar, tapi memerlukan verifikasi. Biasanya kalau yang itu tata ruang juga sama begitu Pak. Tata ruang ini bisa terbit otomatis yang dari OSS juga. Tapi kalau tidak terbit otomatis ada verifikasi dulu. Nanti si pemohon menyampaikan permohonan ke OSS, nanti verifikasi dengan oleh PUPR validasi untuk mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan ke BPN, nanti BPN merekomendasikan pertimbangan teknis pertanahannya. Itu nanti sebagai dasar bisa tidaknya untuk diterbitkan PKPR yang untuk menengah tinggi ya, menengah yang tidak non usahanya itu ada di atas 5 miliar. Terus secara tata ruang memang berdasarkan hasil kemarin kita ke lapangan ada beberapa ada 2 titik Pak. Memang kalau dari segi tata ruang itu di masuknya itu peruntukan melakukan bencana tsunami. Namun dalam hal ini biasanya masih dimungkinkan bisa bisa dilaksanakan, tetapi dengan persyaratan tata ruang secara teknis untuk bangunannya itu. Itu juga tidak, itu hanya untuk tata ruang saja Pak. Tapi kalau secara intinya nanti ya itu tadi harus mendapatkan persetujuan masyarakat terus tempat semua. Walaupun tidak ada aturannya Pak. Ya tapi kebaikan jadi masalah kita nyalahi aturan sedikit itu Pak ya. Nah itu mungkin Pak gambaran sepintas yang untuk masalah perizinan. Pada intinya PTSP belum menerima berkas apapun dan belum menerbitkan perizinan apapun yang melalui verifikasi. Tapi selanjutnya juga apabila ini tidak disetujui masyarakat berdasarkan pengawasan itu bisa dibatalkan Pak. Demikian apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan tanyakan Pak, karena menurut Jaya dia udah ngobrol masih gempa Paisan kosong Pak. Ternyata kenapa Paisan kosong? Jangan mana perusahaan daya, nggak itu udah nanya mana? Tadi cek Bapak izin belum sampai ke kami, hasil dari lapangan belum, tidak ketemu dengan orangnya, berkas jalan mana kita benar, kan gitu. Bukan kesalahan kita banyak. Di lingkungan hidup, sami. Terlepas dari kewenangannya hanya ada batas-batas kewenangan gitu Pak ya, sesuai dengan aturan cipta kerja. Cuman anak Pak Abdul kita roskin Pak. Nah, anda bisa menyebutkan Bapak tadi bahwa izin ini bisa diterbitkan dari pihak kabupaten lah katakan hanya batas-batas apakah masyarakat, apakah pihak perusahaan sudah boleh melakukan kegiatan usahanya untuk melakukan pembangunan itu satu. Yang kedua, IMB izin mendirikan bangunan itu apa memang harus terbit karena itu kan ada bentuk bangunan nantinya di sana gitu. Terus titik koordinatnya di situ tadi karena wilayah zona tsunami Pak ya, gitu. Selanjutnya ada jarak nggak untuk penempatan kandang ayam itu dari titik koordinat calon kandang ayam katakan ke lingkungan? Gitu. Ada nggak batasannya berapa meter atau berapa kilo? Terus berapa rumah aja yang seandainya di sana untuk melakukan persetujuan? Kalau berbicara orang, berapa orangkah yang boleh menandatangani surat persetujuan lingkungan itu sehingga disahkan oleh pihak yang terkait dengan jarak misalnya kurang lebih berapa meter lah dari tempat lokasi itu gitu Pak. Mohon pencerahannya untuk kami. Terima kasih. Mohon izin juga ambil interaksi ya, biar kami jauh-jauh dari Ciharap ke sini 100 kilo Pak perjalanan dulunya kurang lebih. Nambah ilmu aja.
Jadi ada pengetahuan umum bagi kami. Terima kasih. Bapak saya betul Pak, kalau setiap perizinan, setiap bangunan ketentuannya pasal itu, setiap bangunan itu harus ada izin. Dalam izin MP dan diganti nomenklaturnya Pak oleh PPG, Persetujuan Bangunan Gedung, itu berdasarkan PP 16 nomor 16 2021 itu harus ada Pak. Masalah ya PP 16 nomor 16 2021. IEB PBG harus ada itu. Makanya tadi saya dari awal bahwa perizinan dasar itu ada PKPR. Kalau kita kan masih menjual karena haknya kalau kebetulan KPR karena belum ada RPR, jadi menggunakan persetujuan. Jadi tujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Keduanya apa? Itu tadi persetujuan lingkungan. Nah, persetujuan lingkungan ini itu bisa SOPL, bisa UPL, bisa AMDAL, tergantung kualifikasi usahanya. Yang ketiga terakhir ada PPG tadi Pak, izin lingkungan, PPG persetujuan bangunan gedung dan SRF. SRF apa sih Pak? Sertifikat layak fungsi itu. Jadi kalau udah ada PPG, baiknya harus ada SRF itu. Nah, jadi si PPG-nya sebelum terakhir, karena yang buat tadi PKPR dengan persetujuan lingkungan itu sebagai persyaratan untuk mendapatkan PPG. Itu yang untuk PPG Pak ya, clear. Sekarang jarak dari warga ke lokasi lah, ke tempat usaha. Kalau di ketentuan sih sebetulnya jarak dengan ini ya bisa digabungkan dengan untuk berapa orang yang harus menangani gitu kan Pak ya. Sebetulnya itu tidak ada ketentuan Pak, walaupun tidak jauh jarak maupun ketentuan. Yang penting ada persetujuan warga, terutama yang paling dekat dari lokasi usaha, terutama Pak ya. Itu mengatakan positif thinking aja secara kebijakan dan analisa aja gitu kan. Yang paling biasanya paling efektif tadi itu kan mungkin yang paling jauh dulu kan Pak ya. Tapi yang paling dekat dulu, makanya yang paling dekat dulu yang diutamakan itu Pak. Nah, nanti bisa itu mau ke yang lebih jauh lagi gitu di masalah. Namun tidak ada ketentuan harus berapa jarak itu juga, tidak ada ketentuan masalah lebih banyak kan. Kalau dulu kan ada, tapi sekarang kan tidak ada lagi gitu Pak. Makanya perizinan juga ya, perizinan MSS ini ada apa ya? Ada banyak negatifnya, banyak positifnya. Yang positif ya mempermudah untuk pelaku usaha dan secara online gitu kan. Tapi itu negatifnya kita tidak menyetujui permasalahan di lapangan yang tidak tahu si membuat aturan OSS juga. Hanya kan masyarakat yang tahunya memberi izin ke PTSP, akhirnya PTP yang disalahkan. Padahal kita dijelasin juga yaitu barcode Pak, sebetulnya ini tanda tangan juga gitu kan. Dan atas nama itu, atas nama bupati, kalau di PTSP kan tidak tahu nama. Tapi dalam hal itu kalau tidak kesesuaian apapun, ketidaksesuaian tata ruang, ada penyebab di masyarakat, itu bisa dibatalkan, bisa diubah. Itu yang paling pokok. Itu mungkin Pak ini tambahan. Kasih. Sebetulnya belum boleh melakukan aktivitas itu karena perizinan dasarnya belum lengkap. IMB diganti PBG, misalkan gitu Pak Haji Jaya. Nah, ini ada selembar kertas nih Pak Haji Jaya yang dari OSS itu. Nah, ini kan kenapa saya selalu bertanya, ini kan di sini OSS ini yang tadi sudah disampaikan Bapak atas nama Bupati, Kepala DBMTP Kabupaten Lebak. Itu kan ini mudah. Hari itu kita juga udah tahu lah terkait dengan undang-undang cipta kerja ini memang seperti ini. Cuman kalau ini ada terjadi di masyarakat, apakah kami harus mengalami OSS itu siapa? Kan gitu Pak. Kan benar nggak? Coba izin Pak Haji Jaya diperlihatkan ke Pak Kabit dulu. Sudah sampai mana itu Pak Kabit kalau melihat itu? Akhirnya nanti akan ada evaluasi juga yang itu bisa membatalkan perizinannya, dan itu kewenangan PPPTS.
Nah itu gimana tuh Pak Kabit izin? Terima kasih. Kalau secara aturan ini udah NIB Pak ya, nomor induk berusaha, dan di sini juga sudah ada PKPPR-nya, pernyataan mandiri ya. Pernyataan mandiri ini sama dengan PKPPR, terus ada SPL di sini usaha kecil. Risikonya klasifikasi rendah, menengah rendah. Nanti apakah betul Pak Ketua nanti ini pas pelaksanaannya ini setelah menengah rendah dengan klasifikasi usahanya modalnya berapa, kita juga belum tahu dulu Pak. Nanti kita hasil pengawasan lah nanti akan diinginkan. Tetapi izin, kalau ini izin dasar sudah termasuk Pak. Hanya kan belum masalah PBG-nya belum. PBG belum Ya, nanti nggak boleh aktivitas sebelumnya jangan dulu. Ini kan yang ada dasar untuk perizinan dasar ini. Untuk perizinan izinnya saja ya. Yang PBG itu aja ya Pak. Izinnya secara normatif kalau menurut klasifikasi menengah rendah sudah benar. Tetapi ketika mendirikan bangunan, perizinan dasar harus disertakan PBG. Dan itu yang belum ditempuh. Seharusnya aktivitas pembangunan itu belum boleh dilaksanakan sebetulnya, karena PBG-nya belum keluar. Nah sebelumnya Pak Sekdes mau berbicara mungkin persoalan polemik ini sebelum kita lanjut. Juga bapak-bapak yang dari dinas, dari KPD, KDFA, kemudian para tokoh masyarakat yang hadir ini, Pak Ketua hanya menambahkan yang juga amanat, kalau amanat seperti perburuan jadi menyampaikan kesalahan. Kalau dari tahapan awal mungkin tadi sudah cukup disampaikan oleh Pak Jaya. Nah, sebetulnya sampai 3 hari setelah kegiatan diskusi dengan Pak Camat, kita berkoordinasi dengan pihak perusahaan Pak Fahri yang pada waktu itu, dan kita sepakat bahwa pada hari Jumat itu menerbitkan surat undangan untuk hadir dari unsur kecamatan, kemudian dari unsur masyarakat, unsur perusahaan, dan juga pemerintah desa. Tapi begitu surat sudah terbit pada hari Jumat pagi, karena memang kegiatannya pada hari Senin ya rencana dilaksanakan itu, ada penundaan dari pihak perusahaan. Jadi stop oleh pihak perusahaan bahwa kegiatan itu tidak dilaksanakan dulu. Ya, artinya sebetulnya itu Pak Ketua, kita nggak main-main, koordinasi sudah 3-4 hari dari setelah rapat dengan warga itu kan. Dibilang cukup tidak, kalau mereka harus berpikir bisa apa, tapi tidak seperti itu. Nah, kenapa ketika kita mau sudah menerbitkan surat undangan, surat fotokopi sudah siap diedarkan dan mereka membatalkan seperti itu. Makanya amanat dari Bapak Kepala Desa juga mungkin dari pihak perusahaan sudah tidak ada etikat baik. Itu artinya cukup keras untuk menolak penolakan ayat tersebut. Itu aja Pak. Terima kasih. Itu sudah benar, apresiasi untuk Pak. Oke, ini sebetulnya poin ini sudah ada proses perizinan yang dilewat, itu kan. Kalau berbicara lingkungan ya, negara ini kapan kemudian menyediakan ruang untuk lingkungan? Toh izin lingkungan aja ditanya warga kok, bukan pohon. Harusnya kan pohon, tapi warga ya. Tapi itu makanya kemudian benar kata Pak Habib gitu kan, bahwa kembali lagi masyarakat kan sudah tidak nyaman, apalagi secara aturan ada yang belum digenapi oleh perusahaan. Nah ini kan poin utama ya. Apalagi hari ini tidak memindahkan undangan, tadi konfirmasi juga nunggu bosnya dulu atau nunggu bosnya sampai kapan gitu kan. Jangan sampai kejadian masyarakat yang bertindak anarkis, kan itu bisa saja terjadi. Makanya dalam konteks RDP ini kita mencari jalan terbaik, kepentingan masyarakat bisa terakomodir, perusahaan juga bisa ada solusi alternatif agar bisa terus berusaha, entah itu pindah ataupun kalau tetap di situ ya tempuh izinnya yang koordinasi dengan masyarakat setempat agar kemudian
kemudian kekhawatiran masyarakat dan pihak desa bisa terjawab gitu kan. Nah itu yang tidak kita temukan di tingkat dari perusahaan ini. Maka dari itu saya kira ini ada yang ingin menyampaikan lagi kan dari perwakilan tokoh masyarakat. Cuman pertanyaan aja Pak. Ya. Pertanyaan aja, waktunya juga udah sore ya, udah jam 3 jawab. Kalau seandainya ini Pak, ada pihak perusahaan yang masih melakukan kegiatan aktivitas di lokasi tersebut, siapa yang punya kewajiban atau berhak untuk melakukan penutupan itu? Apakah warga boleh melakukan penutupan itu? Kalau kami dibolehkan oleh undang-undang, akan kami tutup besok juga Pak. Apabila akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Orang lahan nunggu besok Pak. Pertanyaannya kita tampung. Yang dulu dijawab ya. Jangan nunggu besok sore ini. Ketika saya mempelajari bahwa salah satu unggas yang paling dominan mengundang laba itu adalah ayam sendiri, ayam gedilan sekarang bahasa. Dan permasalahannya ketika melihat dampaknya itu, apabila perusahaan itu melakukan yang semodern apapun, ternyata itu pembunuhan larvanya cuma 70%, bahkan bisa hilang. Nah kita olah yang 30%, yang 30% dari larva 24 jam. Ini kita bicara lalat. Dalam 24 jam jadi lalat dewasa, dan dia berumur 40 hari, dan selama 40 hari itu bertelur 6 kali. Satu kali bertelur dalam satu lalat itu 100 lalat yang disiapkan, itu yang 30% aja. Dan itu dikeluarkan oleh di TV, apalagi itu dekat pantai kan yang sekarang. Pantesan. Dan dekat pantai dan itu ada masalah. Ya otomatis dampaknya akan lebih meluas. Karena bagaimanapun kita harus percaya gravitasi nggak mungkin melayang ke langit, ya kan? Jangan ke bawah. Dan lama-lamanya berkembang biak itu sendiri. Itu permasalahan yang jelas. Saya sebagai tokoh, apapun alasan perusahaan, mau semodern apapun, karena tadi itu ada tetap dampaknya ada, apalagi radius tidak jelas gitu kan, dampaknya kemana, apalagi dari kesehatan ispa akan terjadi, bahkan lama-kelamaan istilahnya lebih dasar dari itu. Kami juga sudah konfirmasi dengan orang kesehatan, lebih baik kita, apalagi di situ ada gedung kecamatan juga ya, dinas pendidikan, gedung kecamatan, KUA, jadi segala macam, karena desa Siara merupakan desa ibu kotanya kecamatan gitu kan. Jadi menurut saya, apalagi melihat dari bahasa Bapak yang tadi itu, sudah tidak relevan ada di desa Siara. Apalagi saya yang dibawa ke sini atas nama tokoh masyarakat, dengan melihat dampak yang sangat dasar sebenarnya itu, ya otomatis kami adalah menolak apapun itu bentuknya, mau kelas A atau namanya kelas Kosmos, apalagi bentuklah gitu kan. Dan yang namanya perusahaan, yang saya mau tanya, kecil tadi, menengah, tinggi gitu kan. Itu jumlah volume airnya berapa itu diproyeksikan di sana itu, jumlah besar tingginya berapa ribu gitu kan. Karena menurut saya 40.000 satu kandang mau dikembangkan 5.200 ribuan, atau tidak termasuk kepada skala besar atau menengah. Ya kalau memang masuknya kepada skala besar berarti salah surat izin itu menengah karena ke bawah dengan risiko rendah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi sampaikan Pak Sekdes dan Pak Kabid DPPTSP, Pak, nanti akan ada evaluasi soal izin perusahaannya. Karena ada 2 izin yang terpisah nih, izin perusahaan dan izin BPG. Itu kan yang salah satunya di bawah 1M atau di atas 1M. Nah itu akan keluar nanti ketika sudah berdiri, ada evaluasi dari DPPTSP. Kalau memang kata DPPTSP ini
batalkan izinnya. Itu ada proses lanjutan, tapi itu ketika sudah berjalan, kira-kira gitu Pak Servis ya. Nah, sebelum kita ambil konklusi, kita sederhanakan jalannya rapat dengan pendapat tadi. Pak Tajudin, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak DPRD, yang saya hormati Bapak-bapak dari Dinas PTSP dan juga LH, yang saya hormati dan saya banggakan perwakilan tokoh masyarakat dan dari desa Cihara, khususnya yang dari Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mendapatkan ruang, mendapatkan tempat dari Bapak Pimpinan sebagaimana yang diucapkan waktu awal kita bertemu bahwa Pak Ketua dalam kesibukannya akan mengawal aspirasi masyarakat ini. Bahkan di tengah kesibukan rekan-rekan yang lain, anggota-anggota yang lain, Pak Ketua mengatakan bahwa Pak Ketua siapa sangka bahwa ini pasti ada tindak lanjut dalam hal ini. Dan alhamdulillah hari ini di tengah kesibukannya kita masih bisa melakukan kegiatan RPK ini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada masyarakat di Desa Cihara, Kampung Cimundo ini karena mungkin termasuknya terlambat. Mulai dikatakan saya masuk dalam persoalan pembangunan ternak ini. Bukan apa-apa, sebetulnya saya lebih melihat perkembangan di masyarakat. Karena saya yakin bahwa tujuan dari pemerintah juga dengan undang-undang cipta kerja itu pasti dengan tujuan baik, tentunya untuk mempermudah investor, juga untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja di masyarakat. Tapi saya yakin juga bahwa tidak juga semena-mena dengan seenaknya pengusaha ini diberikan kebebasan sehingga bisa melanggar aturan-aturan atau norma yang ada di wilayah itu sendiri. Bisa kita bayangkan kalau si pengusaha itu mendapatkan kebebasan yang luar biasa. Ini karena saya bisa dibangun samping kantor kecamatan. Nanti akan seperti apa kecamatan? Kira-kira seperti itu. Nah, dalam hal ini saya mencermati tentang bagaimana program padi hal ini yang mengedepankan bahwa kita benar-benar menggalakkan program untuk peningkatan wisata dalam wisata. Gitu. Jadi dalam hal ini saya rasa bertolak belakang kalau sampai ini terjadi. Kenapa? Karena ini pintu masuknya kok. Pintu masuknya di Cihara ini ada beberapa titik lokasi wisata yang saat ini kita kembangkan, dari mulai Karangsodong, Batu Bong dan sebagainya ya, sampai ke Sawangan. Begitu masuk kita harus dihadapi dengan aroma yang tidak sedap. Saya rasa ini juga kurang bagus gitu. Nah, dalam hal ini saya apresiasi juga buat masyarakat di Cimundo tadi bahwa mereka siap istilahnya untuk terbuka lah membangun komunikasi dengan pihak perusahaan. Barangkali ada yang belum disampaikan terkait manfaat dari adanya perusahaan ini atau dampaknya seperti apa. Mereka masih membuka ruang, membuka pintu gitu, untuk bisa berdiskusi lah dalam hal ini. Tapi saya secara pribadi ya, karena bagaimanapun juga saya mewakili paling khusus justru wilayah tersebut. Karena saya lahir di Cihara dan kebetulan saya menetapkan diri di Dapil 4 meliputi wilayah Kecamatan Cihara. Saya rasa yang mewakili saya ini begitu besar di situ. Jadi dalam hal ini saya berada di pihak masyarakat tentunya. Dan saya berharap betul bahwa untuk kegiatan perusahaan ini, apalagi dengan adanya tidak ada niat baik saya melihat dari si pengusaha tersebut, termasuk pada hari ini dengan wilayahnya undangan hadir saja dia tidak hadir. Gitu. Saya rasa ini sudah pelecehan buat saya. Gitu. Oleh karena itu saya akan berusaha bagaimana caranya paling tidak pasti ada satu saja yang bisa
membatalkan perusahaan ini. Jadi pada intinya saya menyatakan bahwa perusahaan ini harus ditutup, tidak ada toleransi lagi. Kenapa? Karena memang sudah tidak layak, tidak tepat. Selanjutnya silakan nanti dari dinas-dinas terkait yang memang termasuk yang nanti untuk bisa ada lanjutan dari perizinan ini, termasuk nanti untuk PBG ini. Mungkin celah itu yang bisa digunakan, paling tidak. Yang jelas ini harus ditutup kalau menurut saya. Oleh karena itu saya kembali ke masyarakat, jangan sampai terlalu berlebihan juga, karena saya termasuk salah satu merasa korban. Kenapa? Pertama, saya melihat bahwa kepala desa dulu. Kepala desa seakan-akan ini sudah mendapatkan sesuatu dari pengusaha tersebut. Padahal saya klarifikasi langsung. Gitu. Tidak ada sampai ke sana. Tapi kan mereka itu pernah dampak. Begitu juga saya, karena ada isu di sana bahwa di belakang perusahaan ini ada anggota DPRD dan saya mewakili wilayah situ, otomatis secara tidak langsung saya kena dampak. Gitu. Tapi sampai hari ini tidak ada satu kata pun saya statement di media. Kenapa? Karena saya sangat menghindari konflik. Saya tidak mau timbul malah lebih di masyarakat seakan-akan makin berkembang perbedaannya yang pada akhirnya makin ramai. Saya hindari. Saya ajak teman-teman lebih baik kita berdiskusi atau bermusyawarah di lembaga di DPRD. Saya rasa itu lebih tepat. Dan harapan saya dengan bagaimana tadi dipaparkan oleh bapak-bapak dari PNS maupun dari LH, memang sangat keterbatasan rasanya dengan sistem yang sekarang dan aturan yang sekarang. Tapi paling tidak pasti ada satu hal yang memang masih bisa ada celah kan, di antaranya untuk bisa membatalkan hal ini. Gitu. Kalau perlu, gitu, saya akan gerakan masyarakat mau tidak mau. Kenapa? Karena ini dampaknya luar biasa kalau menurut saya. Mau ke kecamatan harus lewat situ. Dan ini ada di tidak jauh dari jalan nasional. Dan itu menuju tempat wisata. Kayak tidak ada tempat lagi gitu kalau menurut saya. Sementara jalan itu luas. Gitu. Nah, ini juga perlu saya sampaikan juga ke teman-teman dari Cihara. Saya bagaimanapun juga sebagai anggota dari wilayah sana yang mewakili wilayah sana, tentunya saya harus terbuka, harus menerima siapapun yang datang. Dan alhamdulillah setelah masyarakat datang ke sana, selang beberapa hari ada perwakilan dari perusahaan itu sendiri datang ke rumah saya. Dan saya sampaikan apa adanya. Karena mereka minta dibantu, saya sampaikan begini. Kamu jangan berpikir manipulasi. Saya sampaikan bahwa terkait bahwa ini akan tutup. Saya sudah sampaikan seperti itu. Gitu. Dengan alasan-alasan dan sebagainya. Gitu. Nah, dari perusahaan ini yang mewakili, mereka sebetulnya masih ada ini juga, keleluhan juga kalau memang pada akhirnya ini tidak diberikan izin. Nah, karena mereka juga menyadari bahwa wilayah ini, tempat ini bukan pas gitu. Karena awalnya mereka juga bukan di situ. Awalnya karena hanya ada peluang mungkin lahan di situ yang memang punya temannya sehingga dikerjasamakan bisa digunakan. Nah, dan saya pastikan bahwa ketika ini perusahaan ini ditutup pun, saya rasa tidak akan terlalu besar gejolaknya selama memenuhi aturan tadi. Tentunya karena kita untuk asal tutup saja gitu kan, tapi kan masih ada celah tadi. Nah, terus selanjutnya untuk saat ini saya akan tanya ke masyarakat, karena saya sudah semalam saya dari Baya tapi tidak sempat melihat ke sana gitu. Apakah hari ini masih ada aktivitas di situ, terutama pembangunan? Nah, yang saya khawatir itu masih ada. Kalau memang masih ada, saya berharap kepada pimpinan dalam hal ini untuk bisa gimana caranya bisa dihentikan. Paling tidak sampai ada tindak lanjut dari perizinan tadi. Kira-kira seperti itu kalau pandangan saya. Tapi sekali lagi saya minta pada masyarakat di Cihara khususnya supaya tenang, bahwa dalam hal ini kita selesaikan itu dengan cara baik-baik, dengan cara musyawarah. Tidak ada lagi keributan sana sini saling timbul fitnah, karena ada di satu sisi ada yang merugikan, ada dua yang menguntungkan.
baru kali ini saya mendapatkan pekerjaan tiba-tiba pendidikan, ada juga gitu. Ada juga, tapi dan hanya berapa orang yang bisa mendapatkan keuntungan itu. Nah, saya sampaikan ke mereka, kalau bisa carikan titik yang lain, lokasi yang lain, dipindah. Saya sudah sampaikan seperti ini, dan mereka masih menunggu keputusan seperti ini. Artinya apakah masih bisa memungkinkan untuk mendapatkan perizinan tadi? Berarti kuncinya ada di dinas kita sendiri. Kalau tidak dikeluarkan, kira-kira untuk PBG-nya, saya rasa tidak akan berjalan, tidak akan dilanjut, masih dilanjutkan dikerahkan masyarakat untuk menutup itu. Kalau memang kita sudah tidak mampu, kan kira-kira gitu. Nah, mungkin itu saja lah saya untuk sementara. Kalau ya, sekali lagi saya mohon maaf. Paling tidak kalau memang ini nanti masih ada pergerakan, saya minta masyarakat untuk melaporkan kembali, dan saya minta kepada Pak Ketua untuk bisa sampai lokasi ini bisa ditutup sebelum atau dihentikan aktivitasnya sebelum izinnya benar-benar final. Mungkin itu saja saya. Terima kasih. Bila itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu menjadi ikhtiar utama kita, ya terus terang aja Pak. Berganti masuk ya, silih berganti masyarakat itu yang konfrontatif dengan perusahaan. Terakhir dengan Pak Dasep dan Pak Ipan selaku Pak Bejala, kita ngurusin Cimarga. Kita sudah melaksanakan tupoksi, tapi perusahaannya nakal. Tiba-tiba dari tadinya 6 perusahaan yang tambang pasir yang jalan hanya tinggal 2. Gimana bentuk pertanggungjawabannya? Nah, dinamika ini selalu kita hadapi. Tapi percayalah, bapak-bapak, Pak Kabid, LH, Pak Sekdis, Pak Kabid DPMPTS dan jajarannya itu orang yang berpihak kepada masyarakat. Saya menyaksikan itu gitu kan, karena kita pernah mengalami proses berjuang bersama untuk membela kepentingan masyarakat. Dan terus terang Pak, mungkin saya dengan Pak Sekdis kurang begitu akrab, karena memang saya ketua DPRD yang tidak pernah nganter perusahaan untuk mengurus izin ke DPMPTS. Saya anti Pak, karena kalau sudah minta tolong ke saya pasti bermasalah di masyarakatnya. Kalau nggak lewat saya kan nggak bermasalah. Nah, makanya saya nggak pernah mengantar perusahaan baru, makanya nggak begitu akrab ya, karena kita jarang berkomunikasi. Ketika komunikasi pun ya urusan masyarakat ini. Nah, itu saya gitu kan. Nah, ketika ada urusan yang seperti ini, jangan khawatir, kita akan berikhtiar bersama sepanjang kebenaran itu ada di masyarakat dan masyarakat menolak. Saya juga memohon dan meminta ke PTSP agar political will-nya juga dilaksanakan. Tadi saya kutip bahasanya Pak Kabid, salah dikit kalau itu kebenaran ya nggak apa-apa. Artinya ketika tidak bisa dibendung sampai dengan perusahaan bisa berdiri, kan ada proses lain yang bisa dilakukan, yaitu evaluasi di lapangan. Ya, saya mohon dengan sangat agar keberpihakannya, tolak ukurnya terhadap penerimaan masyarakat. Kalau masyarakat masih tetap menolak, ya evaluasinya dibatalkan saja izinnya, gitu kan. Ketimbang masyarakat yang melakukan aksi pembakaran, misalkan, itu kan yang tidak kita harapkan, gitu kan. Semua rugi, wajah pemerintah daerah rugi, pengusaha rugi, masyarakat juga akan jadi korban, pasti akan ada yang ditangkap, gitu kan. Nah, jangan sampai hal itu. Jadi makanya mumpung belum sampai ke situ, insya Allah Bapak dan semuanya ini dalam rangka menyederhanakan hasil rapat kita, insya Allah dalam waktu dekat kita DPRD mungkin saya akan jadwalkan sidak langsung ke Cimundu, ya, membawa satpol PP. Tapi saya tidak akan sebutkan tanggalnya, karena namanya sidak. Kalau disebutkan tanggalnya berarti rapat dong kita sama perusahaan, mobil misalkan gitu. Nah, ini rahasia, masyarakat itu nggak perlu tahu gitu kan. Kapan sidak itu akan dilakukan, yang pasti nanti kita mohon izin juga akan meminta akan memberikan tebusan ke PTSP dan PLH mungkinnya kalau misalkan ada irisannya di sana, tentu kita akan membawa satpol PP. Biasanya kalau sidak dengan DPRD langsung ada minimal penyegelan Pak, bahwa tidak boleh aktivitas lagi karena ada peluang di porsi PBG yang belum diurus. Sedangkan aktivitas cut and fill sudah dilaksanakan, ada aktivitas pembangunan wilayah ternak itu gitu, sudah dilakukan. Itu yang menjadi poin dasar kita untuk nanti insya Allah akan sidak nanti dipimpin oleh Pak Tajudin sebagai anggota Komisi 4, dan kita akan sidak gabungan insya Allah dalam waktu dekat untuk meminta satpol PP disegel. Kalau misalkan tidak ada itikat baik dari perusahaan, minimal koordinasi dengan masyarakat lah. Ini kan enak sebetulnya Pak Sekdis ya, tinggal koordinasi dengan masyarakat,
ngomong enaknya bagaimana ya selesai, nggak perlu capek-capek sampai mikirin mikirin B, ini kan sudah terekspos di media juga gitu kan. Maka dari itu saya akan selalu dukung proses yang itu benar dan baik. Contoh katakanlah DPM PTSP kemarin ada unjuk rasa di depan DPM PTSP soal peternakan juga di persidangan menuntut izinnya agar dikeluarkan atau ditahan. Dikeluarkan. Saya dukung DPM PTSP sesuai aturan dan political will masyarakat yang di sana aja gitu kan. Kalau memang tidak memungkinkan ya untuk apa gitu kan. Karena itu tadi prinsipnya perusahaan itu sudah ada kok polisinya. Tidak perlu kita kasih affirmative action atau pendampingan khusus gitu kan. Biarkan berjalan saja, tentu aturan yang berlaku gitu kan. Yang perlu dibela itu ya masyarakat. Itu kenapa Ibu Bupati bikin kebijakan beasiswa. Kan beasiswa itu untuk masyarakat yang tidak mampu. Yang kaya kan bisa sekolah dan harus ada kehadiran negara. Mindset kita itu harus seperti itu. Makanya rekomendasi pertama dalam rapat ini, dalam waktu dekat DPRD akan melakukan sidak bersama. Sidak dengan Satpol PP, PTSP, mungkin dengan LH kalau dimungkinkan. Yang kedua adalah saya tidak akan, kenapa prosesnya langsung sidak, jadi saya tidak mau panggil perusahaan lagi untuk ditanyai lagi, karena apa yang kita nulis uang kita sudah panggil itu artinya itikat baik untuk menyelesaikan persoalan gitu kan, bukan berarti dia mau kita salahkan. Kalau ada pihak perusahaan bisa memberikan jawaban alternatif, solusi-solusinya seperti apa, berarti solusi terakhir yang harus dilakukan yaitu di stop dulu sepanjang izinnya belum dilengkapi gitu kan, sepanjang izinnya belum dilengkapi ya stop dulu gitu kan, karena kita kaidahnya diatur. Nah, rekomendasi rapat dengan pendapat kita hari ini adalah yang pertama itu kita akan menindaklanjuti dalam proses sidang nanti, waktu dan tempat waktu kita nanti akan ada keputusan di hari tersebut ke teman-teman masyarakat. Tapi kalau ke dinas terkait mungkin sehari sebelumnya kita sudah mengirim surat untuk meminta pendampingan untuk sidang ke lapangan. Kira-kira itu. Mungkin sebelum saya akhiri rapat ini ada masukan untuk rekomendasi rapat lagi. Saya kira yang terpenting kan perusahaan kasih pelajaran dulu nih, untuk dihentikan dulu aktivitasnya kan gitu. Selama masih arogan terhadap negara, arogan terhadap masyarakat, gitu kan, arogan terhadap pemerintah, hentikan dulu proses dulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu kan poin utamanya. Tidak ada rekomendasi lain kan? Pak Sekdes juga mewakili masyarakat. Cukup ya. Kita rekomendasinya itu karena jawaban juga tadi sudah terang-benderang dari Pak Kabid dan Sekdis DPM PTSP, dari Pak Kabid LH juga sudah jelas bahwa nggak pernah beririsan gitu kan, karena memang ini ada aturan lain yang mengatur, cuma izin dasarnya belum lengkap sehingga aktivitasnya belum bisa dimulai. Nah, itu poin utamanya, jawaban untuk melegitimasi tindakan apa yang seharusnya kita ambil setelah rapat hari ini selesai. Kira-kira itu ya. Penutup ada lagi Pak Sekdis, Pak Kabid, ada yang mau disampaikan Pak Kabid? Baik Pak. Sedikit mungkin Pak. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ketua, Ketua Komisi 4, dan rekan OPD serta Bapak Ibu perwakilan masyarakat dari Cihara. Mohon maaf Pak, sudah sore mungkin saya ringkas saja. Jadi terkait dengan kegiatan ini kami juga sudah mendapat berita acara Pak ya, berita acara dan surat teguran dari pihak Kecamatan Cihara. Jadi sudah ada berita acara penyegelan Pak di tanggal 8 gitu ya. 8 Juni kemarin Pak. Iya. Nah, jadi maksud saya sebenarnya ini kegiatannya sudah disegel. Nah, ini tinggal masyarakat mungkin ya. Tanggal berapa? 8 Juni. Nah, sudah disegel. Nah, ini tinggal masyarakat saja yang mungkin mengawasi Pak. Nah, ketika sudah disegel kan seharusnya tidak ada kegiatan lagi. Kalau ya. tadi pagi mau dicek nggak ada aktivitas. Ya, sebelum berangkat. Saya jadi jangan Jadi lihat dulu. ya. Jadi ini tinggal masyarakat mengawasi saja apakah perusahaan itu masih melakukan kegiatan atau tidak gitu ya. Nah, ini ketika belum ada kegiatan, segel ini masih belum dibuka Pak sama Satpol PP Kecamatan. Gitu ya.
Kemudian tadi Pak, nah untuk mengantisipasi karena secara norma izin ini sebenarnya kan tinggal PBG saja ya Pak Yani ya. Nah ini yang saya pikir itu yang perlu diantisipasi Pak, gitu kan ya. Nah ini ini kira-kira langkah konkret apa nih untuk mencegah biar perusahaan itu tidak mengajukan PBG, itu Pak ya. Karena kan izin-izinnya sudah ada, nah, tapi tinggal PBG-nya saja, gitu kan ya. Kalau PBG-nya sudah keluar tentu lebih sulit Pak gitu untuk menghentikan daripada ketika PBG-nya belum keluar. Nah, itu mungkin dari sisi PTSP bisa memberikan saran konkret kira-kira apa yang harus kita lakukan Pak ya. Kalau segel sudah, nah ini tinggal mencegah kira-kira mereka tidak mengajukan PBG seperti apa. Kalau masyarakat tidak menginginkan kegiatan itu beroperasi di sana, gitu Pak ya. Tapi kalau masyarakat masih menginginkan, ya enggak lah Pak, seperti itu. Nah kemudian kalau dari sisi aturan, sebenarnya sih masih ada ini Pak nih, yang belum ditempuh yaitu analisa risiko yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan. Nah ini belum dikeluarkan Pak sama Dinas Peternakan. Saya sudah konfirmasi tadi teman-teman Dinas Peternakan, ini belum ya analisa risiko ya untuk kegiatan peternakan. Menjawab tadi yang di pertanyaan yang disampaikan Pak, adakah jarak gitu ya, jarak berapa minimal antara kandang dengan pemukiman ya. Nah untuk kandang budidaya ini nggak ada Pak, nggak diatur ya, jaraknya berapa tuh nggak diatur. Karena memang kalau sekarang tuh konon katanya sudah modern Pak, ada sistem close house gitu ya. Nah tapi kalau untuk kegiatan pembibitan itu ada jaraknya. Kalau saya lihat berkas tadi, kegiatan ini adalah kegiatan budidaya broiler. Jadi sebenarnya kalau dari sisi aturan nggak ada jarak. Jadi mau nempel sekalipun juga boleh-boleh saja. Nah, itu ya. Kalau dari sisi aturan Pak ya, tapi kan nanti biasanya sih kalau kita itu selalu memperhatikan ininya Pak, hembusan broilernya gitu ya. Ini kan punya fan gitu Pak ya, kipas hisap gitu ya. Nah, kalau kipas hisap itu kita sarankan jangan mengarah ke pemukiman. Nah, jadi biasanya kalau kipas hisap itu ya sedikit banyak inilah gitu ya, kuman lah gitu. Beti angin. Itu mungkin Pak sedikit tambahan yang saya sampaikan. Nah, kalau untuk pengawasan LH kita belum jalan karena memang kegiatannya belum ada izin. Nah, kalau sudah ada izin, nah kita biasanya baru bisa turun. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit, Pak Ivan sudah diingatkan. Tadi benar sekali bahwa pertahanan terakhir ini PBG sebenarnya kan gitu. Kak, tadi saya verifikasi jangan keliru. Nanti verifikasinya itu dari TPA, tim profesi ahli yang dibentuk dan itu dari Dinas PUPR. Pokoknya intinya untuk proses PBG itu ada khusus sekretariatnya, yaitu dananya PBG. Nah, gimana kalau cara itu yang kita kan kalau disarankan paling juga dan diharuskan ya, kita tadi selama belum ada persetujuan dari masyarakat, gitu kan, mereka tetap harus mendapatkan tujuan dari masyarakat. Berarti dari tujuan masyarakat ya nggak usah diproses, itu tetap di PTSP untuk mengklik misalnya menyetujui, akhirnya itu tetap di PTSP. Nanti walaupun prosesnya nanti proses dari TPA nih Pak, tim profesi ahli membuat rekomendasi gitu kan. Nah, kita bisa berkoordinasi dengan tim TPA itu. Memang dari persyaratan juga lebih banyak sih Pak masalah untuk PBG itu. Oke, bisa ini kan kami bisa koordinasikan itu masalah itu. Tapi intinya tetap itu tadi, walaupun tidak ada secara aturan untuk tujuan masyarakat setempat, kita harus ada tetap itu Pak. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jawaban konkret ya, bahwa ada unsur persetujuan dari masyarakat dalam pertimbangan tim TPA ya, yang baru diresmikan tanggal 6 Juni Pak Sekis kemarin ya, yang baru diangkat. Makanya legal kita mendengarnya, tinggal kemudian kita awasi secara bersama karena memang mata, telinga dari kita dalam hal ini DPRD, PTSP dan RT terbatas. Ujung tombaknya masyarakat, selalu aktif saja berkoordinasi dengan dewan setempatnya, dengan pemerintah setempatnya, ada kecamatan, ada desa, gitu kan. Selalu proaktif saja menyampaikan informasi-informasi perkembangan di lapangan seperti apa. Ya, saya kira itu
yang bisa kita bahas dalam rapat dengan pendapat hari ini. Saya pertama ucapkan terima kasih kepada teman-teman aliansi kotor. Oh, boleh, nggak bayar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Saya menambahkan sedikit aja. Saya selaku koordinator penolakan korupnya di Cihara. Tadi ada apresiasi dari Ketua bahwa mau ada sidang. Nah, ini yang saya tunggu. Apa hasil kami datang ke DPRD dari menyampaikan ke masyarakat nanti ada sidang dari DPRD, tapi nggak tahu kapan. Itu yang saya tunggu sebenarnya. Kami punya hasil bahwa Bapak Ketua akan sidang ke lapangan. Itu yang saya tunggu. Betul. Benar nggak? Sama pelang segel. Iya. Jadi hasil kami datang ke DPRD udah 2 kali bahwa Ketua mengatakan akan sidak ke tempat di mana kandang itu berdiri. Itu yang kami tunggu. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal gula merahnya jadi Insyaallah yang meskipun tadi yang disampaikan Pak Kabid Dipan, Pak Kabid Dalhat di sudah disegel ya, sidang tetap bisa dilaksanakan dengan konteks kita evaluasi apakah segel ini mampu menahan aktivitas dan konteksnya aja kita bedakan gitu kan. Tapi informasi itu penting Pak, karena jangan sampai 2 kali segel gitu kan. Malu juga kita kalau sudah disegel, berarti kita evaluasi hasil segel ini apakah bisa menahan aktivitas peternakan di sana atau tidak gitu kan. Insyaallah akan tetap dilaksanakan hal-hal yang tadi, tapi jangan khawatir Pak. Kehadiran Bapak dan Ibu, ya Bapak-bapak semuanya ini mewakili masyarakat di sini sangat bermakna sekali. Seandainya tidak hadir, tidak ada RDP, mungkin Pak Kabid dan Pak Sekdis di DPMPTSP akan mengeluarkan PBG dengan begitu saja, karena tidak tahu. Dan itu perlu dimaklumkan ke kita. Itu namanya banyak. Iya, bukan cuma seperti saya katakan aja, tapi kan akhirnya DPMPTSP sudah tahu bahwa ini concern kita, DPRD juga concern, masyarakat juga penolakan. Akhirnya ada political will di sana kalau bahasa ini atau kebijakan lah gitu kan, dengan menyertakan surat persetujuan lingkungan dari masyarakat dan prestasi juga bagi perjuangan teman-teman. Insyaallah sepanjang bentuk kebaikan saya kira selalu ada jalan kebenaran akan di akhir. Tinggal kita tahapan-tahapannya harus tenang, sabar dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Baik, mungkin itu saja. Saya kira tidak ada lagi, karena kalau teman-teman masih pengen ngomong ya pulang datang jam berapa ke Cihara. Dan kita juga harus memberikan waktu istirahat buat Pak Sekdis, Pak Kabid gitu kan, dari LH dan DPMPTSP. Sore-sore ini kan Bapak-bapak ini kan sudah melampaui tugas dan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya kan hanya sampai ada asar ya Mas Sekdis, tapi ini masih memikirkan masyarakat di waktu yang di luar ditentukan oleh negara. Tepuk tangan untuk Pak Sekdis. Mudah-mudahan jadi amal ibadah di Omil. Amin. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sekdis DPMPTSP, Pak Kabid, Pak Kabid LH. Di sini ada Pak Ivan dan Pak Dasep serta jajarannya, pun DPMPTSP dan jajarannya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk kemudian memikirkan nasib masyarakat. Saya kira ini tugas mulia, bukan hanya diperintahkan oleh konstitusi, tapi juga oleh agama kan, gitu ya. Karena di agama kita kebanyakan kan Al-Quran itu selalu menceritakan bagaimana Nabi melawan kekuatan yang zolim. Nah, misalkan Nabi Musa dengan Fir'aunnya gitu kan, keberpihakannya ke masyarakat kecil yang lemah gitu kan. Nah ini juga insyaallah jadi amal ibadah kita semua. Terutama terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sekdes ya. Kalau saya mendengar pemerintah desanya sudah berpihak ke masyarakat, tenang Pak. Karena kendalanya biasanya konfrontatif gitu kan, bertolak belakang, kontradiktif dengan masyarakat. Tapi kalau ini sudah benar, insya Allah saya tenang lah gitu kan. Dan itu sudah benar.
Saya ucapkan terima kasih atas keberpihakannya Pak Sekdes. Mudah-mudahan terus diberikan amanah oleh masyarakat desa. Dan tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada perwakilan dari tokoh masyarakat yang tidak digaji, yang tidak diberikan honor dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pure karena ibadah, kan gitu ya. Dewan. Malahan dewan, gitu kan. Ya mudah-mudahan ini nggak bisa dirasain oleh bapak-bapak semuanya. Ada anak cucu bapak yang berjuang masyarakat tapi dilegalkan oleh negara, artinya jadi dewan, jadi lurah, jadi PNS ya. Amin. Amin. Kira-kira itu yang bisa mereka hati-hati di jalan. Ya. Apa yang menjadi rekomendasi nanti akan saya tuangkan dalam rekomendasi rapat ini, risalah rapat ini, dan ini berkonsekuensi ya secara aturan bahwa kita sudah menyepakati secara bersama bahwa ini yang akan kita tempuh. Mudah-mudahan mampu dirasakan oleh masyarakat dampak baiknya. Kita hanya bisa berikhtiar, hasil kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.